Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pangandaran di Sriwijaya Pagi. Delapan 88,4 FM Perumpat Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Perumpat. Di mana berada pagi hari ini masih di Sriwijaya Pagi, dan pukul 9 sampai dengan pukul 10 kita ada di obrolan komunitas. Dan mencak biasa kita bakal ngobrol sama teman-teman kita dari berbagai universitas yang ada di Palembang dan juga berbagai komunitas. Kali ini Cek Bita kehadiran teman-teman dari FH Unsri, Fakultas Hukum Unsri ya, yang bakal ngobrolin tentang kegiatan atau acara mereka, yaitu Lomba Bakat Pekan Kreativitas Bakat Justisia. Nah, di sini sudah hadir bersama kita perwakilan teman-teman dari BEM FH Unsri yang bakal ngobrol sama kita tentang kegiatan mereka ini. Dan dengar-dengar juga kegiatan ini terbuka untuk para mahasiswa sekota Palembang atau mungkin se-Sumatera. Nanti kita bakal tanya lebih lengkap lagi bersama teman-teman kita dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dan pendengar, acara ini disiarkan langsung melalui YouTube kita Perumpat Palembang dan juga bisa didengarkan melalui frekuensi 88,4 FM serta aplikasi kami RRI Digital. Jadi kalau nak bertanya, ada pertanyaan, boleh langsung tanya ke WhatsApp, komen YouTube dan juga aplikasi kami RRI Digital. Untuk itu langsung saja pendengar, kita akan berkenalan terlebih dahulu sama teman-teman kita perwakilan dari Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum. Ada 3 yang hari ini mewakili dan akan mengajak kita ngobrol bareng tentang Lomba Bakat Pekan Kreativitas Bakat Justisia. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, pagi ya. Dari kita selama kurang lebih 50 menit ke depan bakal ngobrolin tentang kegiatan kalian nih, yaitu Lomba Bakat Pekan Kreativitas Bakat Justisia ya. Oke, tapi sebelum itu mungkin teman-teman dari BEM FH Unsri mau kenalan dulu sama pendengar Perumpat RRI Palembang. Cek Mita, persilahkan. Oke, jadi yang pertama di sini perkenalkan nama saya itu Muhammad Faisal Bori, dipanggil Fayas. Saya di sini dari Fakultas Hukum semester 3 dan juga salah satu staf ahli dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Oke. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Mas Ayu Hamda Rifa Zulaika. Teman-teman di rumah bisa panggil saya Rifa dan merupakan staf ahli hubungan alumni dari BEM FH Unsri. Oke, yang satunya ada siapa ini? Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Alia Latifah. Kalian bisa panggil aku Alia. Aku juga merupakan salah satu staf ahli Kementerian Sosial Masyarakat dan Lingkungan. Oke, jadi teman-teman ini dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Betul. Ya. Iya. Dan yang hari ini ngobrol sama kita tentang kegiatan mereka ada Fayas selaku dari ketua pelaksana Ketua kegiatan pelaksana. ini. Nah, sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi, mungkin dari Fayas atau Rifa atau mungkin Alia yang pengen jelas ke dulu nih. Sebenarnya BEM FH Unsri ini sudah ada sejak kapan? Dan mungkin ini kegiatan yang keberapa sih di angkatan kalian? Pastinya kalian ini pengurus-pengurus baru ya. Semester 3, 4 atau mungkin ini merupakan kegiatan tahunan kalian. Tapi sebelumnya dijelaskan dulu ya tentang BEM-nya dulu. Silahkan. Oke, kalau BEM FH Unsri sendiri ini yang Fakultas Hukum itu berdiri pertama kali itu pada tanggal 31 Oktober tahun 1957. Itu awalnya berdiri Badan Eksekutif Mahasiswa dan lanjut sampai sekarang. Nah, untuk kegiatan kita ini
Itu proker sudah ada dari tahun sebelumnya. Untuk tahun sebelumnya tetapi nama dengan yang berbeda. Kalau tahun lalu itu namanya Sriwijaya Mencari Bakat. Oke. Sriwijaya Mencari Bakat. Iya. Kalau tahun ini berarti namanya Pekan Ya, Kreativitas Bakat Justisia. Justisia. Oke. Jadi berubah nama ya di tahun ini. berubah Kenapa berubah nama? Ya karena kita ingin mengambil konsep baru. Kalau tahun lalu itu diadakannya hanya di kampus Indralaya. Itu dengan konsep yang lebih kecil. Kalau sekarang itu kita mengambil konsep yang lebih besar dengan terbuka untuk umum, untuk mahasiswa dan juga sekolah menengah atas. Oke. Dan diadakannya di Transmart. Jadi selain mengambil konsep yang terbaru dan juga ini terbukanya lebih umum lagi. Kalau tahun lalu itu hanya sekedar Fakultas Hukum saja. Oke, berarti tahun lalu hanya lingkupnya Fakultas Hukum saja, tapi tahun ini semua mahasiswa dan mahasiswi serta teman-teman dari SMA juga bisa ikut di kegiatan bisa. ini. Betul. Oke, nah mungkin teman-teman bisa jelasin sedikit deh dari kegiatan kalian ini kan pasti punya tema nih. Kira-kira di tahun ini untuk Pekan Kreativitas Bakat Justisia ini ada temanya gak sih? Ambil tema apa kalian? Di ini berarti tahun pertama ya untuk nama baru iya. ini ya. Iya, betul banget. Ambil tema apa? Untuk tema pada kegiatan ini tuh kita ambil dengan tema yaitu Let Your Wings Speak, It's Time to Fly and Be Seen. Nah itu ibaratkan mendorong mahasiswa dan teman-teman SMA agar tidak ragu untuk menunjukkan bakat serta potensi mereka. Nah ini adalah seruan untuk berani, yaitu terbang dan terlihat, melepaskan diri dari zona nyaman dan menampilkan keunikan yang mereka miliki kepada halayak ramai. Jadi Let Your Wings Speak itu istilahnya mereka tuh harus berani menunjukkan bakat mereka, karena selama ini kan yang kita tahu di Palembang ini masih sangat kurang wadah untuk mereka, sehingga dengan kita program kerja ini diharapkan mahasiswa dan anak-anak murid dari SMA itu dapat menampilkan bakat mereka. Oke, berarti tujuan kalian dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan ya dan Iya. juga mengapresiasi bakat mahasiswa, pelajar serta memang meningkatkan kreativitas dan inovasi di kalangan sivitas akademika. Nah, kenapa kalian kepikiran untuk memperluas jangkauan kalian di kegiatan tahun ini? Kalau aku dengar tadi dari Fayas, tahun kemarin kan cuman sefakultas hukum saja. Selain memang tujuan kalian untuk mengembangkan, mungkin ada tujuan-tujuan lain untuk kegiatan ini. Akhirnya kalian terpikir untuk mengajak seluruh mahasiswa yang ada di Palembang dan juga pelajar SMA yang ada di kota Palembang. Oke, karena kita setiap tahun pasti mencari inovasi terbaru untuk setiap program kerja kita. Nah, pada tahun ini mengapa kita mengambil yang lebih luas jangkauannya? Karena kan kalau hanya Fakultas Hukum saja itu menurut saya wadahnya masih jadi tidak, bagi yang lain itu tidak ada. Sehingga kita perluas agar para teman-teman mahasiswa ini yang ingin ikut lomba tuh mereka ada wadahnya. Dan juga jadinya nama Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum juga itu jadi lebih terdengar lah di halayak ramai, lebih dikenal. Oke, lebih dikenal. Baik, berarti memang teman-teman fokus untuk membesarkan nama BEM ya. betul. Seperti itu. Nah, berarti ini kan tadi seperti yang sudah di-spill sama Fayas bahwasanya ini kalau dulu cuman di Unsri Layo. Sekarang kalian memilih Transmart untuk tempat karena memang lebih luas dan juga bisa dijangkau sama teman-teman yang ada di Palembang. Dalam kegiatan ini kan pastinya kalian menyusun kegiatan ini dalam waktu yang sebentar karena ini persiapannya pun cukup banyak. Apalagi kalian mengajak para mahasiswa yang ada di Palembang dan juga siswa-siswi pelajar SMA yang ada di Kota Palembang. Berarti kan bentuk kegiatan ini harus kalian sesuaikan nih dengan mahasiswa dan juga pelajar SMA di Kota Palembang. Dalam kegiatan kalian tahun ini yaitu Pekan Kreativitas Bakat Justisia ini, kegiatan apa saja sih yang akan dilakukan nantinya yang sudah kalian susun untuk kegiatan pertama kalian di tahun ini setelah ganti nama ini? Oke, jadi untuk di Pekan Kreativitas Bakat Justisia ini yaitu kita fokus dalam satu hari itu menampilkan bakat. Jadi bukan hanya satu bakat, mereka tuh kita mengambil konsep kayak Indonesian Got Talent. Jadi semua bakat boleh ditampilkan dalam satu hari tersebut, langsung semuanya tampil satu kali, ada kesempatannya, lalu ada penilaian juri,
nanti baru pada akhirnya itu langsung pengumuman dan pemberian hadiah. Jadi benar-benar kayak Indonesian Got Talent gitu. Oke, berarti cukup 1 hari Satu kegiatan hari, ya, iya. semua bakat bisa ditampilkan. Oke, nah berarti kan di sini bakal banyak nih yang daftar. Teman-teman juga tertarik dengan kegiatan yang mana ini kegiatan yang habis 1 hari, langsung hari itu juga bagi hadiah, langsung kita tampil, dinilai, langsung mendapat hadiah. Jadi kan ini kegiatan yang mana selama 1 hari ya, pastinya melibatkan partisipasi aktif dari mahasiswa-mahasiswa dan juga pelajar sekolah menengah atas di Kota Palembang. Ini kegiatan ini ada dukungan nggak sih dari pemerintah mungkin, atau mungkin ada sponsor-sponsor tertentu dalam kegiatan kalian ini? Oke, kalau untuk sponsor itu ada dukungan yang kita ambil, tapi yang sponsor yang baru masuk itu ada baru beberapa doang, yaitu salah satunya kantor notaris David, itu sudah memberikan kesepakatan sponsor, tapi kita juga sekarang sedang berdiskusi dengan pihak-pihak sponsor lain yang insya Allah kedepannya beberapa hari ini akan deal dengan mereka seperti itu. Oke, berarti untuk kegiatan ini akan dilaksanakan seperti yang Cik Mita baca di 6 Desember ya? Iya, betul. Berarti kalian sudah menyusun ini sudah dari lama. Untuk sejauh ini mungkin dari Rifa atau Alia yang ingin menjawab, sebesar apa sih feedback dari teman-teman atau ketertarikan dari mahasiswa-mahasiswa dan juga pelajar SMA untuk mengikuti kegiatan kalian ini? Oke, kalau berbicara mengenai feedback, itu kebetulan kemarin kami baru nyebar juga proposal undangan ke teman-teman SMA, dan luar biasa ya excitednya teman-teman, kayak akhirnya ada wadah gitu untuk nyalurin bakat-bakat mereka. Dan juga di sini bukan hanya terpaku mau nyanyi atau mau nari, tapi semua bakat itu bisa ditampilin di sana. Jadi tentu ini suatu inovasi baru dari BEM khususnya untuk menyalurkan menjadi wadah untuk teman-teman, untuk adik-adik di SMA juga kan, untuk dapat mengaspirasikan bakat-bakat mereka seperti itu. Oke, nah kalau Fayas nih kan selaku dari panitia ketua pelaksana ya. Nah kalau Rifa dan Alia dalam kegiatan ini sebagai apa nih? Ya, kalau kami sendiri sebagai humas dan sponsornya. Humas dan sponsor. Iya, panitiaannya. Kepanitiaan ya. Iya. Sesi sibuk-sibuk ya. Nah, kalau berarti kan teman-teman sudah sebar-sebar nih, dan feedbacknya, antusiasnya juga cukup banyak untuk kegiatan ini, karena memang ini satu wadah untuk teman-teman kita bisa menunjukkan bakat dan juga kreativitasnya. Betul. Dalam bidang seni. Di sini kan seninya tadi nggak menutup kemungkinan cuma seni tari doang, tapi ada seni suara, seni tari, musik, dan pertunjukan lainnya. Di sini sejauh ini teman-teman sudah universitas mana aja sih yang sudah didatangi untuk kegiatan ini? Dan mungkin kan ini acaranya tanggal 6 nih. Universitas mana aja sih yang sudah mulai mendaftar seperti itu? Oke, kalau sejauh ini sih yang baru mendaftar itu kebanyakan dari sekolah menengah atas semua, karena memang kita fokuskan di kemarin itu menyebar undangan ke mereka. Jadi SMA top di Palembang itu pada excited semua, udah daftar. Kalau untuk universitas kita sudah hubungi dari pihak organisasi mereka sendiri. Contohnya kemarin kita sempat menghubungi dari MDP juga, dan juga ingin menghubungi dari, harapannya sih seluruh universitas di Sumatera Selatan atau di Palembang ini sih mengirimkan. Tetapi sejauh ini yang paling excited itu dari SMA. SMA ya, SMA yang banyak excited karena memang anak-anak SMA tuh seneng nih dengan panggung-panggung bakat ini ya. Betul. Nah, kalau Alia sendiri kan di sini humas juga, sama seperti dengan Rifa ya, yang humas. Rifa kemarin sudah nyebar ke SMA. Kalau Alia sudah jalan-jalan kemana nih untuk nyebar undangan ini? Sama, yuk ke SMA juga. Kemarin terakhir itu nyebarnya ke SMA LTI IGM, terus juga ke SMA Saperio 1 juga. Jadi kami juga memang fokusnya lebih fokus ke siswa-siswa yang ada di Sumatera Selatan, dan juga nggak cuman hanya di Palembang, kami juga menyebar ke Indralaya. Ada 3 sekolah di Indralaya yang kami undang. 3 sekolah di Indralaya diundang. Iya. Itu teman-teman langsung yang datang atau melalui by WA atau gimana? Kalau ada yang kami hubungin via WA, kan ada beberapa sekolah itu yang mintanya secara PDF, dan juga ada yang kami antarkan langsung ke sana.
Oke, berarti memang teman-teman di sini baik humas maupun ketuanya sama-sama bekerja sama ya untuk kegiatan ini, dan juga sponsorshipnya sudah mulai masuk. Mana kegiatan ini kan ini sudah tanggal 27 November, kegiatan di 6 Desember. Persiapannya sudah sejauh apa sih? Mungkin teman-teman dari humas yang bisa menjelaskan kegiatannya udah berapa persen untuk persiapan teman-teman dari BMFH Unsi sendiri. Oke, kalau persiapannya itu bisa dibilang 90% ya Pak Yas ya. Betul. Mengingat 1 minggu lagi pelaksanaannya di Sabtu depan, ya paling tinggal eksekusinya sih. Persiapan, pemantapan juga bagaimana acara nanti dibawa, terus juga gladi nanti mungkin akan kami gladikan langsung di venue-nya gitu sih Kak. Oke, berarti H-1 akan ada gladi di venue ya. Betul. Oke. Nah, nanti kita bakal ngobrol lagi Fayaz, Rifa dan juga Alia tentang kegiatan kalian di tanggal 6 Desember nanti, yaitu Pekan Kreativitas Bakat Justisia. Nantinya kita akan kembali dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita, bisa melalui telepon di 351656, WhatsApp 089778848884, serta melalui aplikasi kami RRI Digital. Dan tidak ketinggalan, bisa juga melalui YouTube kita Pro 4 Palembang. Nanti kita langsung tanya teman-teman pelajar SMA yang ada di Palembang dan Sumatera Selatan, serta para mahasiswa dan mahasiswi bisa nih untuk kepo-kepo tanya bareng sama BMFH Unsri tentang kegiatan mereka. Untuk itu kita break dulu sebentar dan tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ayasaman alang kecindo, sungai musi banyak budak yang mandi. Ya cacam, ai lemak nian, pempek lenggang ngawe lidah bergoyang. La tekato ayah salam, kota kita kotanya para raja. Oya wah, ai tolong nian, kita jaga kalung aku wong kita. Palembang cindo, cindo kotanya, cindo gadisnya, kate duonya, besewet songket, bergelung malang, ngawe hati jadi terkenang-kenang. Palembang cindo, cindo lah nian, belaga bujangnya, kate duonya, rumpak dan tanja, bersulam emas, hati senang jadi terkenang-kenang. Ya saman alang kecindo, sungai musi banyak budak yang mandi. Oh ya wah, ai tolong nian, kita jaga kalung aku wong kita. Ayah saman alang kecindo, sungai musi banyak budak yang mandi. Oh ya cacam, ai lemak nian, pempek lenggang ngawe lidah bergoyang. La tekato ayah salam, kota kita kotanya para raja. Oh ya wah, ai tolong nian, kita jaga kalung aku wong kita. Palembang cindo, cindo kotanya, cindo gadisnya, kate duonya, besewet songket, bergelung malang, ngawe hati jadi terkenang-kenang. Palembang cindo, cindo lah nian, belaga bujangnya, kate duonya, rumpak dan tanja, bersulam emas, hati senang jadi terkenang-kenang.
Abah, dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah. Nah, Abah double lemas dengernya. Noh, apa? Apa pacak ngomong mak itu? Lemes denger kabarnya. Lemes kena susah gak nyari sayur. Bok ni dapat kabar ni dari sini nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke. Oh, Ebok tuh salah info dan kabarnya tak jelas. Coba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya. Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online RRI yang mudah diakses. Makanya biar hemat, kita nanam sayuran di pekarangan. Agak dulu, bah. Sebelum bertanaman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Kaget tertanam ke pekarangan tetangga, bah. Nah. Siapa nama adik
saja, takkan lupa berfungsi. Delapan 88,4 FM Perempat Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolur, balik lagi kita di obrolan komunitas pagi ini bersama teman-teman kita dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dan mereka hari ini tadi sudah ngobrol sedikit tentang lomba bakat yang mereka selenggarakan, yaitu Pekan Kreativitas Bakat Justisia yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 Desember 2025. Kurang dari 1 minggu lagi kegiatan ini akan terlaksana. Kira-kira kalau sudah hampir mendekati acara, pendaftarannya masih buka dak ya? Nah, itu salah satu pertanyaan dari kawan kita di WhatsApp tadi yang menanyakan tentang pendaftaran dari kegiatan ini. Kira-kira kalau nak daftar, ini daftarnya kemana Cik Mita? Nah, langsung baik kita tanya sama teman-teman kita, kawan-kawan kita dari BEM FH Unsri, yaitu panitia dari Pekan Kreativitas Bakat Justisia ini. Tadi ada Fayaz selaku ketua, ada Rifa dan Alia sebagai humas dari kegiatan ini. Nah, ada pertanyaan masuk nih tadi teman-teman dari pendengar Perempat RRI Palembang. Katanya acara ini kan sudah deket nih, 6 Desember. Untuk pendaftarannya dewe, ini bisa daftar kemana dan sampai kapan sih waktu pendaftaran dari kegiatan ini? Silakan. Oke, kalau dari pamflet yang kita buat, pendaftaran itu hanya sampai tanggal 29 November. Tetapi karena kita lihat excited dari teman-teman siswa dan mahasiswa di Sumatera Selatan ini sungguh besar, jadi kita perpanjang sampai tanggal 4 Desember. Oke. Jadi buat teman-teman yang masih belum mendaftar atau yang ingin daftar tapi ingin nabung dulu terkait HTM, jadi kita perpanjang sampai tanggal 4 Desember. Jadi mereka bisa daftar nantinya. Oke, nah itu kan untuk pendaftarannya bisa sampai tanggal 4 Desember. Kira-kira ada syarat dan ketentuan yang berlaku gak sih untuk kegiatan ini? Misal nih harus mahasiswa aktif sudah pasti, pelajar. Ada syarat-syarat lain gak sih untuk kawan-kawan kita mendaftar di kegiatan Pekan Kreativitas Bakat Justisia ini? Oke, kalau untuk syarat-syarat sih yang nggak ribet sih karena mereka tuh cuman nunjukin, kalau mahasiswa nunjukin kartu tanda mahasiswanya. Kalau dari SMA itu nunjukin kartu pelajar saja. Nah, untuk harga tiket masuk mungkin ya, untuk yang solo kita taruh di harga 75.000. Nah, untuk yang duo atau grup kita kasih di harga 125.000 seperti itu. Oke, berarti ini tiket masuk dalam artian untuk mendaftar ya? Untuk mendaftar menjadi peserta di kegiatan ini. Untuk solo tadi 75.000 dan untuk duo atau grup itu 125.000 per grupnya. Oke, berarti teman-teman masih bisa daftar dan juga masih bisa nabung dulu. Sama seperti yang disampaikan ke Faras, bahwasanya bisa nabung dulu karena diperpanjang sampai 4 Desember. 4 Desember. Antusiasnya banyak ya sampai 4 Desember. Oke, nah ini kan Rifa dan Alia selaku humas pastinya turut serta juga dalam mencari dan menambah sponsorship untuk kegiatan ini. Selain kalian juga menetapkan HTM, pastinya kalian juga harus dibantu oleh sponsorship ya. Sampai saat ini untuk sponsorship, apakah kalian masih membuka atau sponsorshipnya udah penuh nih Kak, tinggal ini di link aja, atau memang masih mencari sponsorship untuk kegiatan ini? Kami juga masih membuka kerjasama untuk sponsor. Jika memang ada yang masuk ingin bekerja sama, kami dengan sangat senang hati
untuk melakukan deal-dealan juga. Jadi kami juga tidak menutup kemungkinan jika memang ada pihak sponsor yang ingin bekerja sama dengan kami juga sangat membuka. Dan juga ada tambahan juga dari pihak Transmartnya juga membuka stand untuk para sponsor. Jadi di sini kami juga selain menawarkan kontra prestasi dengan sponsor, kami juga membuka kesempatan untuk sponsor itu membuka stand di Transmart. Jadi itu juga sangat menguntungkan juga bagi pihak sponsornya. Oke, berarti dalam kegiatan ini teman-teman juga membuka stand-stand makanan seperti itu, tergantung sponsor yang masuk ya. Iya, betul Oke. sekali. Dalam hal ini sponsor yang masuk nih bisa dalam bentuk apa aja atau memang ada ketentuannya, misalnya cuma boleh makanan nih Cek Mita, atau boleh semuanya boleh jadi sponsor dalam kegiatan ini? Kami tidak membatasi. Kalau misalnya pihak sponsor itu ingin membantu atau bekerja sama dalam bentuk apa, kami juga sangat terbuka. Bisa juga dari produk-produk yang sponsor itu promosikan, dan juga kami juga menerima kalau misal dalam bentuk fresh money ataupun dalam bentuk bantuan lainnya seperti itu. Oke, berarti teman-teman tidak menutup kemungkinan siapa saja boleh menjadi sponsor dan siapa saja mahasiswa-mahasiswi dan pelajar juga boleh menjadi anggota atau menjadi peserta dalam kegiatan Pekan Kreativitas Bakat Justisia ini. Nah, berarti kan teman-teman ini secara tidak langsung membawa nama BEM FH Unsri nih. Dukungannya dari universitas sendiri seperti apa sih teman-teman? Oke, kalau dari universitas tuh mereka selalu mendukung apapun program kerja yang ingin kita laksanakan. Dengan pastinya mereka itu akan selalu datang setiap program kerja itu dengan memberikan kata sambutan buat kita. Karena memang semakin setiap tahun dukungan dari universitas atau dari dekan itu semakin bertambah, karena dengan zaman sekarang ini memang organisasi itu kan sempat turun itu. Jadi ingin membangkitkan lagi semangat para teman-teman mahasiswa untuk join dengan organisasi itu, ya itulah salah satunya dengan didukungnya organisasi ini untuk membuat program kerja yang menarik sehingga mahasiswa itu tertarik untuk masuk. Oke, berarti memang dukungan dari universitas juga besar ya untuk teman-teman membangun BEM FH Unsri ini sendiri. Berarti ini kegiatan ini untuk nama Pekan Kreativitas Bakat Justisia ini di tahun pertama ya. Kalau kita flashback untuk kegiatan atau program kerja teman-teman di FH Unsri di tahun lalu, itu tadi apa namanya? Sriwijaya Mencari Bakat. Sriwijaya Mencari Bakat. Formatnya sama, berarti 1 hari mencari bakat dan langsung ditemukan pemenangnya? Iya, formatnya sama. Oke, formatnya sama tetapi nama yang berbeda. Nama berbeda. Iya. Nah, kalau kita flashback sedikit, Sriwijaya Mencari Bakat di 2024 berarti ya, ini kan program tahunan, itu antusiasnya seperti apa? Itu kan waktu itu kalau Faras tadi ngomong sama Kak ini Cek Mita, bahwasanya itu kegiatannya khusus anak-anak Unsri BK, Unsri Layo ya. Sekarang kan lebih besar jangkauannya. Nah, waktu di Unsri Layo Dewe itu seberapa besar sih? Maksudnya tuh apa ya, peminatnya? Karena Oke. memang lingkupnya kecil kan, Iya, Unsri kecil. Layo Bay. Memang banyak mahasiswa Unsri, tapi kan tidak seluruh mahasiswa se-Palembang dan Sumatera Selatan. Kalau untuk tahun lalu itu Sriwijaya Mencari Bakat itu untuk pesertanya itu lumayan, tetapi memang karena lokasi diadakannya itu di Indralaya sehingga yang menontonnya, audiensnya itu Oke. hanya sedikit, tidak banyak. Jadi dengan adanya yang sekarang ini kita mengharapkan dari audiens itu juga bertambah. seperti Oke, itu. baik. Apalagi ini dilakukan di tengah kota ya. Tengah kota. Di tengah kota di salah satu mall juga. Jadi dulur-dulur pendengar perempat dari Palembang ini teman-teman kita juga mencari penontonnya juga ya untuk yang datang. Nah, kalau yang pengen datang untuk menonton nih, ini kan seperti yang sudah disampaikan Fayas, Rifa sama Alia bahwasanya kegiatan ini seperti IMB Indonesia Mencari Bakat, kurang lebih seperti itu. Ini dikenakan HTM kah atau memang teman-teman boleh nih masuk nonton ngeramein atau seperti apa? Kalau untuk yang nonton itu nggak ada HTM-nya, jadi memang teman-teman itu boleh ngeramein. Bahkan kita juga ada nominasi untuk Best Supporter. Wow. Jadi buat peserta yang ingin mendapatkan Best Supporter itu mereka boleh membawa supporter sebanyak mungkin dan semeriah mungkin nantinya. Seperti itu. Oke, berarti untuk yang datang ingin melihat kegiatan dari Pekan Kreativitas Bakat Justisia ini tidak dikenakan HTM, langsung saja datang untuk meramaikan acara ya. Iya, betul. Seperti itu, baik. Nah, teman-teman nih kan tadi sudah kenalan juga sama Cik Mita bahwasanya teman-teman nih dari FH Unsri. Kalau Cik Mita boleh tahu, Fayas, Rifa, sama Alia ini semester berapa sih?
Oke, kami sendiri ini semester 3. Semester 3. Iya. Oke. Nah, di tengah kesibukan kalian di semester 3, gimana sih kalau Cek Mita boleh nanya dikit, kalian membagi waktu antara ini kan kegiatan ini ya bisa dibilang ini mendekati ujian tengah semester lah ya kan, Iya, semester betul. mau ke semester 4 kan kita di Iya, tahun betul depan. banget. Itu gimana kalian membagi waktu antara kalian mempersiapkan acara ini yang sudah dari lama kalian siapkan sama waktu kalian untuk mengerjakan tugas-tugas kalian sebagai mahasiswa sendiri di Unsri? Oke, kalau bertanya mengenai skala waktu ya Kak ya, kami tuh sebagai anak organisasi memang menjadi challenging juga buat membagi waktu. Tapi ya itu kembali lagi kepada pribadi kita bagaimana kita mengelola waktunya. Jadi biasanya kalau kami itu ya kalau misalnya jam belajar ya jam belajar. Jadi memang dibikin skala prioritas waktu di mana organisasi itu balance juga sama dunia perkuliahan. Jadi kalau waktunya kuliah, waktunya ada tugas dikerjakan. Nah, dan kalau misalnya ada spare waktu, baru tuh nanti join kegiatan di kepanitiaan. Jadi ya mengelola waktunya sih Kak. Mengelola waktu dengan baik ya. Betul. Kalau Alia sendiri seperti apa Alia? Sama, kalau misalnya lagi di perkuliahan dari di kampus itu fokusnya ya emang di kampus belajar dan tugas. Dan kalau misalnya untuk kegiatan organisasi ini kan cenderungnya di hari weekend, jadi betul. dan juga di malam hari, dan itu membuat tidak mengganggu aktivitas perkuliahan seperti itu. Oke. Iya. Nah, Fayas nih selaku ketua gimana nih? Oke. Pak Ketua nih. Gimana nih Pak Payas? Kalau sebagai ketua pelaksana itu memang sedikit lebih berat dikarenakan kita harus fokus ke perkuliahan dan juga tidak melupakan proker kita sendiri, karena untuk membagi waktunya itu memang bisa, tetapi harus ekstra karena apa yang kita siapkan untuk program kerja ini kan banyak. Jadi selain kita harus pintar-pintar bagi waktu, kita juga harus pintar-pintar mengkoordinir teman-teman agar saling membantu lah, sehingga kita pada saat ada kelas kita tuh bisa minta tolong teman yang lagi nggak ada kelas. Jadi saling bantulah antara teman seperti itu. Oke, berarti memang teman-teman ini sudah mempersiapkan diri untuk membagi waktu ya antara kegiatan, apalagi seperti Farah selaku ketua dan Rifa dan Alia sebagai humas, yang mana mereka juga masih aktif di perkuliahan semester 3 saat betul. ini. Nah, berarti teman-teman nih kan mempersiapkan acara ini dengan matang sekali. Tadi juga dukungan dari universitas sangat tinggi untuk membangkitkan semangat teman-teman. Kalau dari pemerintah kota atau provinsi, ada tidak sih dukungan untuk kegiatan kalian ini? Oke, kalau dukungan langsung secara langsung itu tidak ada, tapi kita mengundang mereka untuk nantinya hadir di acara kita dengan cukup atau nonton saja atau memberikan kata sambutan. Nah, yang kita harapkan sih mereka nanti dapat hadir. Alhamdulillah kemarin ketika dihubungi dari pihak adminnya merespon dan kata adminnya akan disampaikan ke mereka, tetapi kita nanti belum tahu apakah mereka datang atau tidak. Oke, berarti dukungan dalam bentuk support ya, Iya, datang betul. dalam kegiatan kalian. Oke. Nah, berarti kan kegiatan ini nantinya akan diselenggarakan di 6 Desember 2025 dan pendaftaran masih akan dibuka sampai tanggal 4 Desember ya, Betul. 2025 atau H-2 kegiatan acara. Nah, kira-kira teman-teman bisa menggambarkan nggak sih apa saja sih yang perlu dipersiapkan sama kawan-kawan dari universitas lain yang mau ikut, atau juga pelajar serta siswa-siswi SMA yang ada di Sumatera Selatan, Kota Palembang khususnya, apakah dalam kegiatan ini harus total menggunakan apa ya istilah kata wardrobe atau kayak baju yang memang sesuai dengan kegiatan yang mereka ikuti. Misalnya ini tadi kan mengangkat temanya seni ya, ada seni musik, ada seni tari juga. Ini harus totalitas itu nggak sih dalam kegiatan ini? Oke, yang pastinya sih teman-teman harus totalitas karena ada penilaian-penilaiannya untuk menjadi juara di sini. Salah satunya yaitu nggak usah salah satunya, semuanya ya. Itu ada showmanship, yaitu stage personality, lalu ada confidence, lalu ada entertainment value. Nah, lalu di dua ada masuk ke dalam creativity, yaitu unique dan juga idea. Lalu ada preparedness, yaitu property dan performance. Jadi teman-teman tuh harus
mencakup semua yang tadi disebutkan agar bisa menjadi juara pada PKBJ ini. Oke, berarti ada ini ya, istilah katanya ada bocoran-bocorannya ya. Iya. Biar teman-teman bisa menyesuaikan dengan kegiatannya dan juga bisa keluar sebagai pemenang di kegiatan PKBJ ini. Nah, ini kan nanti kegiatannya di tanggal 6 Desember 2025 dari pagi ya? Dari pagi? Betul. Dari jam 10. Jam 10 Jam 10 ya. pagi. Jam 10 pagi sampai sore berarti. Iya, sampai sore. Oke. Kalau boleh tahu mungkin teman-teman sudah ada rundown kah dalam kegiatan ini atau mungkin nanti Kak tunggu semuanya daftar atau sudah dibagi nih per sesi berapa menit sih untuk penampilan? Oke, kalau Seninya? untuk penampilan itu 10 menit. 10 maksimalnya menit 10 menit. maksimal. Jadi Oke. teman-teman boleh menampilkan intinya berapapun itu asalkan tidak lebih dari 10 menit. Oke, berarti tidak lebih dari 10 menit ya. Berarti ada syarat dan ketentuan juga buat teman-teman bahwasanya tidak lebih dari 10 menit. Nah, kalau mendaftar berarti teman-teman harus menyertakan ya, misalnya mereka seni tari, musiknya segala macamnya itu harus disertakan ke panitia kan Iya, untuk betul. itu. Kenapa teman-teman memilih untuk memperpanjang? Karena memang tadi kata Fayas bahwasanya ini excited sekali, banyak peminatnya sampai hari ini dan diperpanjang sampai tanggal 4 Desember. Kira-kira kalau sampai tanggal 4 Desember ini berapa banyak sih yang daftar? Kita boleh deh apa ya istilahnya tuh hitungannya teman-teman berapa orang sih yang daftar? Apa ya, orang-orang bilangnya tuh kayak ini loh titik capainya harus berapa sih yang daftar? Fullnya berapa? Fullnya yang mendaftar peserta. Kalau dari kita itu sebenarnya nggak ada batasan peserta yang daftar, tapi dari perkiraan kita itu dari 20 sampai 30. 20 sampai 30 Iya. ya. Targetnya gitu. Targetnya 20 sampai 30 iya. Mau ngomong target aja susah ya. Jadi targetnya 20 sampai 30 peserta Iya. di kegiatan ini. Kalau Iya. lebih? Boleh. Boleh. Lebih baik itu, Lebih lebih baik. bagus ya? kan. Waktunya gimana dong? Alhamdulillahnya dari pihak Transmart itu tidak Tidak membatasi. waktu. Oke, berarti nanti lihat apa yang terjadi di tanggal 4, berapa banyak yang daftar akan disesuaikan lagi untuk Disesuaikan. rundownnya. Oke. Apakah akan ada technical meeting untuk Ya. itu? Untuk technical meeting diadakan H-1. Hamin satu. Hamin satu langsung di lokasi dan langsung GR. Oh, Enggak, deh. karena kita open sampai tanggal 4. Jadi technical meetingnya itu kita adakan lewat Zoom. Oh, lewat Zoom. Lewat Zoom. Oke. Karena juga mengingat teman-teman SMA itu kan lagi minggu-minggunya ujian tuh. Jadi supaya tidak mengganggu ujian teman-teman maka kita adakan secara online. Oke, berarti untuk technical meetingnya dilakukan secara online ya, untuk tidak mengganggu proses belajar juga. Jadi teman-teman masih juga bisa untuk mempersiapkan dirinya untuk di acaranya tanggal 6. Berarti technical meetingnya di tanggal 5 ya? Iya, Iya. betul. Tanggal 5 melalui Zoom. Aduh, sibuk banget ya. Hamin 1 persiapan di lokasi dan langsung harus technical meeting sama teman-teman melalui Zoom. Oke, mendekati pukul 10 nih teman-teman dari BMFH Unsri, ada Fayas, Rifa dan juga Alia. Ini kira-kira kalau Cik Mita tanya harapannya apa sih untuk kegiatan ini dari teman-teman, yang mana Fayas selaku ketua, Rifa dan juga Alia sebagai humas. Harapan kalian untuk kegiatan kalian ini seperti apa? Oke, kalau ditanya harapan, tentunya harapannya sesuai target mencapai, baik itu dari peserta, sponsor, juga capaian-capaian dan tujuannya tercapai, dan juga nggak menutup kemungkinan semua yang terjalin kerjasama baik dengan sponsor ataupun pihak-pihak yang terlibat juga berkepanjangan, kerjasamanya berjalan dengan baik. Juga harapannya juga dari kegiatan ini membangun personal branding dari BMFH Unsri itu sendiri, dari Universitas Sriwijaya biar lebih dikenal lagi di halayak lama. Oke. Gitu. Kalau dari Alia gimana nih Alia? Kami kalau untuk harapannya semoga para peserta juga antusias dengan acara yang kami persiapkan dan juga mempersiapkan penampilan terbaiknya seperti itu. Oke, kalau dari Fayas selaku ketua gimana harapannya untuk acara ini? Kalau dari aku sendiri itu memang berharap PKBJ ini menjadi wadah buat teman-teman SMA dan juga mahasiswa agar bakat-bakat terpendam mereka itu bisa mereka tampilkan dan mereka tunjukkan. Karena yang Faiz perhatikan di Sumatera Selatan ini
banyak sekali bakat-bakat dari remaja-remaja di Sumsel ini, tetapi mereka tuh masih bingung untuk bagaimana menampilkan bakat mereka dan menunjukkan, karena sangat sayang sekali jika bakat yang mereka miliki itu tidak bisa mereka tunjukkan, karena Sumsel ini memang gudangnya, apalagi tari-tari tradisional, terus drama-drama teater. Faiz berharap PKBJ ini menjadi tonggak awal agar mereka juga dapat berkecimpungan di nasional ataupun internasional. Oke, berarti kedepannya pengen memperkenalkan Eva Unsri lebih besar lagi, Iya, lebih seperti luas lagi. lebih luas lagi, Lebih luas lagi. seperti kata Riva dan juga Alia, teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk kegiatan ini, dan Fayaz harapannya ini akan berkelanjutan ya pastinya Berkelanjutan. kegiatan ini di Tentu. tahun-tahun berikutnya. Oke, nah mungkin terakhir sebelum kita tutup obrolan ini, dari Fayaz, Riva atau Alia yang ingin memberi informasi sama pendengar Perempat RRI Palembang, cara daftarnya di mana, dan mungkin bisa diulangi untuk HTM-nya serta syarat dan ketentuannya, silahkan untuk dijelaskan terlebih dahulu. Oke, buat teman-teman siswa dan juga mahasiswa, untuk info pendaftaran itu ada di Instagram, yaitu Bakat Justisia. Di situ ada postingan open registration dan juga ada story. Di situ kita share pamflet kita. Untuk harga tiket masuknya itu untuk solo 75.000 dan juga untuk dua atau grup itu 125.000. Nah, di Instagram itu disertakan juga barcode. Jadi teman-teman bisa scan barcode tersebut atau hubungi kontak person yang kita tampilkan di Instagram. Nah, nanti di situ ada link G-form. Teman-teman bisa isi link G-form, isi semua apa yang disuruh isi di situ, dan nanti ada link grup WhatsApp-nya. Jadi kalau teman-teman udah daftar, udah bayar, teman-teman nanti akan langsung masuk ke grup WhatsApp. Nah, di grup WhatsApp itu nanti semua informasi terkait perlombaan akan diinfokan di sana. Oke, berarti sejelas-jelasnya kalau sudah mendaftar masuk grup WhatsApp, semua info dikasih tahu di grup WhatsApp itu. Oke, berarti memang kegiatan ini masih dibuka untuk pendaftarannya. Dulur-dulur pendengar Perempat RRI Palembang, mahasiswa dan mahasiswi se-Sumatera Selatan dan juga pelajar SMA se-Sumatera Selatan ya, berarti Iya, SMA-nya betul. juga se-Sumatera Selatan masih dibuka sampai dengan tanggal 4 Desember untuk pendaftaran, dan pelaksanaannya di tanggal 6 Desember 2025. Ini satu hal yang harus teman-teman ikuti nih, karena memang ini satu lomba yang mana kita bisa menaruh bakat kita di Pekan Kreativitas Bakat Justisia ini bersama BEM FH Unsri. Ini 1 tahun sekali dilaksanakan, jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, dulur pendengar Perempat RRI Palembang, bergabung bersama teman-teman kita dan juga dalam kegiatan acara Pekan Kreativitas Bakat Justisia. Untuk itu kita tutup obrolan ini. Terima kasih untuk Fayaz, Riva dan juga Alia yang sudah ngasih tahu kita dulur pendengar Perempat RRI Palembang tentang acaranya. Semoga bakal lebih banyak lagi yang ikut dalam kegiatan ini dan sampai target pastinya ya. Kalau Cek itu dulur, Cek Mita juga ucapkan terima kasih sudah dengar ke siaran ini. Cek Mita juga pamit dari ruang dengar dulur sekalian. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli perhiasan Gelang Swaso. Gelang Swaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangsa, kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedekat lagi kita berada di Sriwijaya siang.